Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan kali ini guys, saya ajak Anda untuk keliling ke sebuah tempat yang sedang akan diekskavasi atau dilakukan penggalian ya. Nah, ini jarang-jarang kita mendatangi sebuah tempat yang digali kayak gini ya, dan ini merupakan suatu pengalaman gitu ya buat kita semuanya biar tahu kondisi dari penggalian. Nah, penggalian dari suatu objek purbakala ya, ini memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya. Ini ada teknik-tekniknya tersendiri yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya. Dan kalau untuk warga biasanya kalau di Jawa gitu ya, ini kalau ada kegiatan, nah ini biasanya dilakukan terlebih dahulu dengan kayak gini guys, dengan cara selamatan kayak gitu ya. Dan ya, selamatan itu sendiri kalau dalam masyarakat Jawa ini berkaitan dengan ya kesuksesan sebuah acara ya. Jadi biar seperti dengan kata dari kata sendiri, kata selamatan, biar selamat gitu ya. Dan jadi supaya kegiatan yang dilakukan ini mulai dari awal sampai terakhir ini bisa lancar, bisa selamat kayak gitu guys. Dan untuk ekskavasi sendiri atau penggalian ini biasanya diawali dari adanya, kalau untuk saat ini dari temuan ya. Kalau dulu memang pencarian guys, tapi kalau sekarang dari laporan warga, kemudian ditindaklanjuti dari pihak yang berwenang ya, bisa ke desa, bisa juga ke dinas gitu ya, atau instansi yang terkait dalam hal ini ya di bidang kebudayaan dan sejarah gitu guys. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan survei guys. Untuk yang pertama kali, kalau untuk menggali harus survei dulu untuk mengetahui apakah suatu tempat itu layak untuk digali, untuk dicari informasinya atau gimana gitu. Dan kalau memang untuk data-data sendiri yang ada di sini tuh cukup signifikan gitu ya, maka akan dilakukan tahap berikutnya, yaitu melakukan ekskavasi. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Nah, ini setelah disurvei ya guys ya, 1 minggu kemudian. Nah, ini karena mungkin juga ini sih ya, ya ada peluang itu, dan dianggap temuan yang ada di sini. Nah, ini kebetulan ada di daerah Pasuruan nih guys ya, dan dianggap ini merupakan temuan yang unik gitu ya, maka dilakukan tahap untuk penggalian ya guys ya. Nah, penggalian sendiri ini juga nggak sembarangan, dilakukan oleh arkeolog sama ada lagi guys, pelaku yang lainnya adalah ya para ini ya, tenaga-tenaga yang sudah ahli di bidangnya gitu, misalnya gitu ya, orang yang sudah pernah melakukan, bukan mengalami ya, pernah melakukan ekskavasi bersama dengan tim dari ini ya, arkeologi gitu ya. Terus kemudian setelah itu juga ada warga yang bisa dibutuhkan tenaganya untuk membantu ya guys ya. Terus kemudian setelah itu nanti akan ya dimulailah penggalian dengan cara dibuat petak-petak gitu ya, atau kotak-kotak, supaya mempermudah ya untuk mengetahui sebaran dari temuan yang nanti akan ini ya, yang akan didapat gitu guys. Dan kalau untuk lokasi yang ada di sini ya, ini kebetulan warga sedang melakukan kerja bakti. Nah, untuk ini ya, untuk melakukan ya semacam membuat batas gitu ya antara punden gitu ya dengan makam gitu ya. Dan akhirnya ya nemu tempat yang kayak gini ya, struktur candi gitu. Dan ya akhirnya ya inilah
tembusi ke ini ya, ke dinas, dan kemudian dilanjutkan lagi ke ini, ke ya balai itu ya, balai yang mengurusi masalah ekskavasi atau ini yang mengurusi masalah penggalian guys. Oke, dan kebetulan ini merupakan situs yang ada di Makam ya, dan sebenarnya udah lama sih, cuman banyak yang sudah kehilangan informasi guys. Jadi di sini dikira cuma punden aja atau tumpukan batu saja, tapi sebenarnya di bawahnya ada struktur ya. Nah, strukturnya kayak gini, dan ini memang sangat perlu ya untuk dicari tahu sampai kayak gimana gitu. Oke guys, jadi ini suasana masyarakat yang ada di sini, dan juga ada polisi yang datang ke sini, kemudian ada ya perwakilan dari Koramil kayak gitu ya. Terus kemudian desa juga mengirimkan timnya ke sini untuk melihat ya suasananya gimana, dan ini sudah mulai dilakukan ini sih ya, pembuatan peta-peta guys. Nah, supaya apa sih? Supaya bisa digunakan untuk ini, untuk mengetahui sebarannya itu kayak apa. Oke, jadi kayak gini. Nah, itu dia batas yang sebelumnya itu dipakai untuk ya ini sih, memisahkan wilayah ini, wilayah struktur candi dengan yang bukan ya. Tapi ya nggak tahu juga sih ya kalau kemudian nanti ini harus dibuka semuanya, terus kemudian memang di sini perlu untuk direkonstruksi lagi, untuk dipugar, untuk disusun lagi, ditata lagi batu-batunya ya. Nah, itu nanti akan beda lagi ceritanya guys. Oke, jadi mudah-mudahan sih dari kegiatan kayak gini ini bisa banyak informasi yang diperoleh guys, karena suatu peninggalan, nah ini kalau memberikan informasi yang terbaru dan itu bisa menambahkan hal-hal yang belum ditemukan sebelumnya, itu pasti jelasnya akan memperkaya guys ya, memperkaya informasi, memperkaya sejarah juga yang tertulis, yang tadinya hanya samar-samar saja, yang tadinya itu nggak terdeteksi, sekarang sudah sedikit demi sedikit terdeteksi. Dan untuk peninggalan yang ada di sini ini menggunakan sistem grid ya guys ya. Jadi memang harus dibuka sedikit atau sepeta demi sepeta ya, karena kalau semuanya ini ya kayak rescue ekskavasi atau yang penyelamatan itu ya, itu kalau misalnya situsnya itu lumayan gede ya, jadi ya seperti Candi Borobudur gitulah ya, harus diselamatkan segera seluruhnya, tapi jelasnya biayanya juga cukup besar guys. Oke, jadi suasana penggalian yang ada di sini kayak gini, dan ini masih dicari guys ya, untuk karena ini strukturnya itu model-model kayak candi. Nah, ini nanti akan dicari ya pintu masuknya dan tangganya itu ada di sebelah mana ya. Kalau dari sebelah ini kanan gitu ya. Kok kanan ya? Kalau dari utara, nah itu atau dari timur. Nah, ini kemungkinan masih belum terdeteksi guys ya, dari sebelah mananya ya. Oke, jadi kayak gitu. Ini ekskavasi yang dilakukan di hari pertama ya, jadi kayak gini, dan nanti kita lihat aja seperti apa untuk ekskavasi atau penggalian selanjutnya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.